Aku mengatur pikiranku saat memandang dua teknik tersebut. Mereka bisa saling melengkapi. Devil Legion Terracotta Scroll. Isi dari teknik ini kurang lebih sebagai berikut. Setelah memperoleh harta dharma atau artefak sihir, seseorang harus menghubungkan kesadarannya dengan harta dharma tersebut, secara perlahan merangsang spiritualitas harta dharma melalui koneksi ini, dan akhirnya membentuk spirit artefak dari harta dharma tersebut. Spirit artefak dapat dibentuk dari sesuatu yang meninggalkan kesan mendalam pada pengguna. Tergantung pada seberapa baik pengguna memahami subjek tersebut, spirit dapat meniru kekuatan subjek itu hingga tingkat tertentu menggunakan kekuatan dari harta dharma. Namun, bentuk spirit artefak yang diciptakan dengan cara ini tidak dapat terlihat jelas oleh orang lain kecuali pengguna, hanya muncul sebagai kabut samar. Tidak ada batasan khusus untuk jumlah spirit yang dapat dibentuk. Dengan perlahan mengumpulkan spirit artefak dan memperkuat harta dharma sambil sekaligus mengumpulkan energi dari spirit yang dibentuk dari harta dharma, seseorang dapat mengangkat kultivasi mereka. Mereka yang menguasai teknik ini dapat memanggil banyak spirit di sekitar mereka setiap kali mereka menggunakan harta dharma, membuatnya tampak seolah-olah mereka sedang memerintahkan sebuah legiun setan. Oleh karena itu, dinamakan Devil Legion Terracotta Scroll, yang menunjukkan bahwa harta dharma praktisi secara efektif mengandung ribuan entitas aneh yang mirip setan. Memang, ini adalah metode yang berasal dari lembah hantu hitam, dan karena para kultivator dari lembah hantu hitam terutama berlatih metode jalur hantu. Harta dharma mereka dan spirit yang mereka ciptakan melalui kesadaran yang terhubung semuanya akan menyebarkan energi hantu dan setan. Tidak ada alasan mengapa itu disebut Devil Legion. Jika bukan seorang kultivator setan tetapi seseorang yang mempelajari metode jalur benar dengan menggunakan Devil Legion Terracotta Scroll untuk membentuk spirit, ini bisa juga disebut Spirit Legion Terracotta Scroll. Tentu saja, itu bukan bagian yang penting. Devil Legion Terracotta Scroll adalah metode yang dimulai dari tahap key building dan pada akhirnya dapat merangsang jiwa dengan banyak spirit untuk mencapai tahap Nascent Soul. Di atas segalanya, apa yang aku perhatikan adalah bagian yang menjelaskan metode mencapai tahap Nascent Soul. Setelah membentuk beberapa spirit artefak, kumpulkan mereka menjadi satu spirit artefak yang kuat dan rangsang jiwa dengan spirit itu. Secara singkat, mungkin untuk menggabungkan ratusan spirit artefak menjadi satu. Itu adalah poin yang penting. Aku membaca teknik dari Three Spirits Technique. Ini adalah teknik yang menciptakan 3 avatar untuk tujuan kebangkitan di masa depan. Membaca metode dari kedua Three Spirits Technique dan Devil Legion Terracotta Scroll, aku berspekulasi bahwa mungkin saja untuk menggabungkan avatar dari Three Spirits Technique dengan spirit artefak dari Devil Legion Terracotta Scroll. Ini berarti, kelemahan dari Three Spirits Technique yang hanya dapat menciptakan hingga 3 avatar, praktis tidak ada. Bahkan jika menciptakan lebih dari 3 avatar melemahkan kekuatan mereka, aku bisa saja menggabungkan spirit artefak menggunakan esensi dari Devil Legion Terracotta Scroll, cukup menggabungkannya saat dibutuhkan. Dengan kata lain, baik kelangsungan hidup maupun kekuatan tempur dapat terjamin. Di atas segalanya, apa yang aku nantikan adalah sesuatu yang lain. Jika Three Spirits Technique, yang menyimpan kultivasi untuk kebangkitan dengan bantuan avatar, dan Devil Legion Terracotta Scroll, yang menciptakan spirit artefak untuk harta dharma, digabungkan, mungkin. Aku memikirkan colorless glass sword yang ada di dalam diriku. Mungkin untuk menyimpan kultivasi di dalam colorless glass sword itu sendiri dengan kedua teknik ini, sehingga dapat dibawa ke kehidupan selanjutnya. Itu saja sudah merupakan keuntungan yang sangat besar. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk terlebih dahulu mempelajari kedua metode tersebut. Tapi pertama, mari kita masuk ke tahap key building. Keadaan saat ini adalah aku berada di puncak absolut dari Key Refining sebelum menghadapi Heavenly Lightning. Aku berhasil melewati Heavenly Rejection terakhir kali dengan versi massal dari Jenderal Seo. Namun, aku sedikit khawatir menarik perhatian, apalagi menghilangkan Heavenly Tribulation. Meskipun setelah memikirkan lebih lanjut, ada kemungkinan besar bahwa kepala Oh Hyun Sok akan menghadapi Heavenly Tribulation saat menembus Key Building. Seharusnya aman jika aku mencapai Key Building bersamanya. Baiklah. Maka untuk saat ini, mari kita lanjutkan dengan itu. Crack! Aku mengatur rencana masa depanku dan mulai berlatih metode Water Path Enduring Origin lagi dalam kedalaman konsentrasiku. Langkah, larut malam. Di sebuah penginapan di Azure Heaven Chration Sect.
Sebuah sosok dengan asap mengepul tebal dari tubuhnya kembali. SSS hahaha. Aku menggelengkan kepala saat melihat panas yang memancarkan dari seluruh tubuhku. Tuduk, duk. Sejumlah lava yang terjebak di kepalaku menyebar ke segala arah. Pelatihan tubuh jalur api selalu panas. Baik di pagi maupun malam, tidak ada perbedaan. Azure Heaven Creation Sect memuliakan kultivasi tubuh, sehingga Vive Elements Hall selalu ramai dengan orang-orang. Tentu saja, jika seseorang mempelajari metode selain Vive Elements Enduring Origin Scripture, tidak perlu pergi ke sana. Masalahnya, untuk mempelajari metode lain selain Vive Elements Enduring Origin Scripture, seseorang harus bertanding tarik tambang melawan pustakawan di Scripture Pavilion dan menang. Pada saat seseorang menjadi cukup kuat untuk menang dalam pertandingan tarik tambang melawan pustakawan, individu tersebut kemungkinan sudah kelelahan oleh pelatihan yang mendebarkan di Vive Elements Hall sehingga metode lain yang tersedia di Scripture Pavilion kehilangan signifikansinya. Namun, meskipun Vive Elements Hall selalu ramai, para murid Tricloud dan Tucloud semakin sering mengunjungi hall akhir-akhir ini, terinspirasi oleh kunjunganku yang konstan tanpa memandang siang atau malam. Akibatnya, ada kalanya Vive Elements Hall begitu penuh sehingga tidak ada ruang tersisa. Hari ini, aku juga berencana untuk tidak kembali ke penginapanku selama sekitar seminggu, tetapi terpaksa melakukannya karena Vive Elements Hall dipenuhi dengan para senior sehingga tidak ada ruang. Desah. Saat aku membuka pintu dan memasuki penginapanku, aku merasakan seseorang di dalam. Apakah kau baik-baik saja, Yuan Yu? Yuan Yu, sang tubuh darah yang aku beri nama, mengenakan jubah merah dan dengan ekspresi tanpa emosi, mendekat kepadaku. Artinya, warisan yang ditinggalkan oleh Yuan Li, Yuan Yu tinggal di penginapanku, membersihkan dan memulihkan kultivasinya menggunakan energi spiritual dari Bright Cold Realm. Ia hampir sepenuhnya pulih ke puncak tahap Core Formation. Aku meminta Yuan Yu mengambil sebuah kotak kaca. Kelak. Yuan Yu membawa kotak kaca itu dan meletakkannya di depanku. Di dalam kotak kaca, seekor kaki seribu, kini tumbuh sebesar jari kelingking, sedang melahap sebuah insect feeding pill yang disediakan sebagai makanan. Bergerak, bergerak. Seolah-olah tanpa kesadaran, ia tidak tampak menyadari aku mengamatinya. Makannya yang baik dan tumbuh dengan baik. Meskipun ia tidak memperoleh kesadaran spiritual dan menjadi binatang iblis di kehidupan ini, aku tidak berniat melupakan anugerah yang aku terima di kehidupan lalu. Ia akan hidup sedikit lebih lama dari umur alaminya berkat energi spiritual yang luar biasa dari Bright Cold Realm. Aku mengambil insect feeding pill lain yang dibuat untuk serangga dan meletakkannya di depannya, lalu meminta Yuan Yu meletakkan kotak kaca itu kembali ke tempatnya. Saat ini, ada Heavenly Rejection lain. Itu terjadi di wilayah Azure Heaven Creation Sect, di mana matahari selalu bersinar terang sejak aku menyelesaikan tahap 7 Star Key Refining. Namun, baru-baru ini, sebuah sudut dari tanah Azure Heaven Creation Sect tertutup awan gelap untuk sementara. Tentu saja, itu segera ditembus oleh sesuatu yang muncul dari bawah. Menyaksikan Heavenly Rejection berarti kepala Oh Hyun Sok pasti juga telah menyelesaikan ritual 7 bintang. Itu berarti segera. Saatnya untuk masuk ke tahap Key Building. Daripada menjelaskan kepada Azure Tiger Saint bahwa aku akan menghadapi Heavenly Tribulation setiap kali aku meningkatkan kultivasi, lebih baik membuatnya mengalami sendiri dari kepala Oh. Kuak. Aku mengepal dan membuka tinju. Bisakah aku bertahan menghadapi Heavenly Tribulation? Meskipun itu akan sederhana menggunakan Yuan Yu, yang praktis milikku, atau General Seo di tahap Naschen Soul, aku penasaran apakah aku bisa mengatasi Heavenly Tribulation dengan fisik yang telah aku latih. Sejujurnya, setelah semua kesulitan dan pelatihan di Vive Elements Hall untuk mempelajari Vive Elements Enduring Origin Scripture, akan mengecewakan jika aku tidak bisa bertahan dari Heavenly Tribulation. Dalam hal kekuatan murni, aku berada di tahap tengah Key Building. Akan sulit untuk mengatasi Heavenly Tribulation. Bahkan seorang kultivator tahap Core Formation, bukan kultivator tahap tengah Key Building, akan menemukan ini menantang. Aku perlu menemukan cara. Ini bukan hanya tentang menguji fisikku dengan keras kepala. Aku tidak bisa membiarkan Formless Sword terbuang sia-sia. Aku belum menggunakannya sama sekali hingga sekarang karena takut dicurigai sebagai mata-mata Heart Tribe. Namun, tidak bisa menggunakan Formless Sword
yang merupakan bagian dari hidupku dan pada dasarnya identitasku, telah menjadi tekanan psikologis yang signifikan bagiku. Bahkan jika aku menjelaskan kepada Azure Tiger Saint bahwa Formless Sword adalah seni bela diri, dia tidak akan mempercayainya. Sebagai seseorang yang telah mencapai Three Flowers Gator at the Summit, Azure Tiger Saint sangat memahami batasan para seniman bela diri biasa. Akan beruntung jika aku tidak dipukuli karena mengucapkan omong kosong. Meskipun Azure Tiger Saint tidak mengetahui Hard 3B Methods, berpura-pura bahwa itu hanya metode unik dan berlatih Formless Sword adalah tindakan bodoh. Ada seorang administrator di Azure Cold Island. Setiap pulau langit memiliki seorang administrator yang ditugaskan oleh aliansi agung ras manusia. Administrator ini menggunakan teknik khusus untuk memantau seluruh pulau langit untuk memastikan tidak ada yang mencurigakan terjadi. Tentu saja, mengingat cakupannya, ketepatannya dikatakan sangat buruk. Namun, mereka dapat mengetahui secara kasar apa yang terjadi di seluruh Azure Cold Island. Bahkan jika mantra administrator memiliki ketepatan rendah, jika aku tertangkap menggunakan Formless Sword oleh mereka, akan menjadi akhir. Kultivasi administrator dikatakan berada di puncak tahap Heavenly Being, setidaknya menurut apa yang aku dengar. Bahkan ada desas-desus bahwa mereka telah melangkah ke tahap 4 Axis. Sampai General SEO yang sejati selesai, dengan bahan-bahan yang dikumpulkan perlahan, aku tidak bisa bertindak sembarangan. Aku mengalihkan pandanganku ke basement. Di sana terletak tubuh kehidupan lalu yang perlahan-lahan aku coba untuk rekreasi dengan bahan-bahan mahal. General SEO yang sejati sedang dibuat. Namun, bahan-bahan yang digunakan oleh Matt Lord untuk memodifikasi aku menjadi General SEO sangat mahal, sehingga membuat General SEO dengan benar bukanlah hal yang mudah. Saat ini, hanya bisa meletakkan kerangka dasarnya. Untuk alasan ini, aku memutuskan untuk menghadapi Heavenly Tribulation yang akan datang dengan tubuh telanjang, merenungkan cara menggunakan Formless Sword tanpa menariknya. Jika aku bisa menghasilkan Formless Sword di dalam tubuhku dan segera mencapai Trading Heavens Beyond the Path, mungkin aku bisa menghindari deteksi. Atau jika aku bisa membuka Record of Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts dengan Formless Sword di dalam tubuhku, mungkin aku tidak akan terdeteksi. Bagaimana jika menerapkan Hidden Consciousness Technique W atau Wonderfully Mysterious Innate Heart Cannon? Jika aku mencampurkan Formless Sword ke dalam metode penyempurnaan tubuh, mungkin itu tidak akan dikenali. Aku merenungkan Formless Sword itu sendiri, terus-menerus berpikir. Menyusut? Seperti yang banyak orang katakan, Oh Hyun Sok memiliki fisik mitos. Tidak akan lama baginya untuk mencapai Key Building. Dalam waktu itu, mari kita cari cara untuk secara alami menggunakan Formless Sword. Aku mengangkat Formless Sword di dalam esensi hatiku dan menutup mataku. Waktu berlalu lagi, dan 3 bulan lagi berlalu. Ini tepat 1 tahun sejak kembaliku. Hahaha, lihatlah kamu, Wakil SEO. Sudah cukup lama. Kepala? Oh. Tiba-tiba, aku menemukan diriku bisa melihat kepala Oh Hyun Sok, kini setinggi Azure Tiger Saint. SSS hahaha. Dia tidak mengenakan baju, mirip dengan Azure Tiger Saint, dan otot-ototnya terdefinisi seolah-olah dipahat. Tapi yang lebih mengejutkan adalah, dalam waktu 1 tahun saja, dia juga mencapai Extreme Key Refining. Di bawah pelatihan khusus Master selama 1 tahun terakhir, aku telah mempelajari tentang dunia ini dan melatih tubuhku sambil mempraktikkan metode kultivasi. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah sedikit lebih terbiasa dengan dunia ini? Dia tertawa dengan riang dan menepuk bahuku dengan hangat. Ah, ya. Aku telah mulai memahami dunia ini sampai batas tertentu. Bagus, bagus. Sejujurnya, aku sedikit terkejut pada awalnya, tetapi mengetahui bahwa rekan-rekan lainnya juga berlatih dengan giat di sekte masing-masing membuatku lega. Memang. Jika ada yang mengkhawatirkan, itu? Aku sedikit khawatir tentang Direktur Kim yang ditinggalkan sendirian di alam bawah. Tapi ya, dia mungkin baik-baik saja. Saat ini, dia mungkin telah menembus Vive Energies Converging to the Origin atau bahkan Ultimate Pinnacle berdasarkan prinsip-prinsip seni bela diri yang aku berikan. Aku harap begitu. Bagaimanapun, Master berkata bahwa setelah kita mencapai tahap Key Building, baik kamu maupun aku akan melanjutkan pelatihan bersama.
Vive Elements Hall sudah cukup menakutkan, tetapi bagaimana dengan pelatihan langsung dari Azure Tiger Saint? Aku merasa gugup, namun entah bagaimana menantikannya. Omong-omong, sepertinya kamu juga telah mencapai ekstrim tahap key refining seperti yang diharapkan. Master menetapkan hari untuk mencapai tahap key building, mengatakan dia ingin melihat. Bagaimana? Karena kamu juga murid langsung Master, apakah kita akan naik ke key building bersama? Saat dia bertanya, aku tersenyum dan menjawab. Tentu saja. Saatnya untuk menguji pencerahan yang telah aku peroleh dari renunganku tentang Formless Sword, meskipun dalam waktu yang singkat. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil di depan Azure Tiger Saint bersama kepala Oh Hyun Sok. Saatnya untuk mencapai tahap key building. Kalian berdua telah menguasai metode kalian dengan sangat baik. Terutama Seo Eun Hyun. Oh Hyun Sok telah berkembang dengan cepat di bawah bimbingan intensifku. Tetapi kamu telah menemukan Vive Elements Hall sendiri dan berlatih siang dan malam tanpa perhatianku. Untuk itu, sebagai seorang master, aku merasa menyesal. Azure Tiger Saint dengan bangga menepuk bahuku dengan tangannya yang sebesar tutup panci. Rasanya seperti bahuku akan terlepas untuk sesaat. Untungnya, aku dapat menahannya dengan menegangkan tubuhku. Aku akan secara pribadi mengamati kalian berdua mencapai tahap key building. Setelah menembus, aku akan fokus pada kalian berdua dengan bimbingan intensif. Sekali lagi, aku harus mengatakan, Seo Eun Hyun, aku minta maaf karena tidak dapat memperhatikanmu sampai sekarang. Oh Hyun Sok bergetar saat mendengar kata, bimbingan intensif. Melihat reaksinya, aku memperkirakan bahwa bimbingan intensif Azure Tiger Saint tidak akan mudah. Baiklah, sekarang, datanglah ke jalur spiritual di depanmu. Mari kita lihat kalian mencapai tahap key building. Azure Tiger Saint tertawa dengan riang dan berdiri. Dengan hati-hati, aku bertanya kepada Azure Tiger Saint. Master, apakah kita perlu mengonsumsi key building pills? HM? Kenapa kau bertanya begitu? Ya, aku lebih mempercayai kultivasi yang telah aku latih daripada key building pills, jadi jika kau berencana memberi kami apapun. Kau telah masuk ke Azure Heaven Chretyon Sect dan masih tidak tahu? Saat aku mengucapkan kata-kata itu, Azure Tiger Saint terlihat bingung dan melanjutkan. Sekte kami tidak melakukan tindakan sepele seperti menembus kultivasi dengan mengonsumsi pil. Jika seseorang belum mencapai tahap key building, itu berarti kultivasinya kurang. Cukup lempar mereka yang telah mencapai ekstrim key refining ke bagian terdalam dari Vive Elements Hall selama sekitar setahun, dan mereka akan mencapai tahap key building dengan sendirinya hanya karena keinginan untuk hidup. Aku juga telah membentuk tubuh ini tanpa mengandalkan hal-hal seperti key building pills, dan aku sangat bangga akan hal itu. Mendengar kau berbagi perasaan yang sama, aku sangat senang sebagai Master MU. Bang, Bang. Azure Tiger Saint tertawa dengan riang dan menepuk punggungku. Aku hampir tidak dapat menahan dorongan untuk batuk darah, memaksakan senyuman. Baiklah, murid-muridku. Jika kalian menghadapi hambatan, aku di sini untuk membantu kalian. Mulailah perjalanan kalian menuju key building. Mengikuti perintah Azure Tiger Saint, kami masing-masing mengambil posisi di jalur spiritual. Ho! Aku menghembuskan awan energi spiritual dari metode yang aku praktikkan. Awan berputar di sekelilingku, dan jauh di kejauhan, fenomena abnormal mulai muncul di langit. Aku setengah membuka mataku, mulai memanfaatkan Formless Sword yang telah aku asah hingga saat ini. Di hadapan Azure Tiger Saint, seorang kultivator tahap 4 aksis. Jika aku bisa tetap tidak terdeteksi bahkan di hadapannya, aku tidak perlu khawatir tentang administrator, yang hanya dapat memantau Azure Cold Island secara kasar. Wei Owung. Energi tajam mulai berkumpul di seluruh tubuhku. HM? Mata Azure Tiger Saint berkilau saat mengamati Seo Eun Hyun. Sebuah momentum aneh mengalir dari tubuh Seo Eun Hyun, sesuatu yang sepenuhnya berbeda dari metode penyempurnaan tubuh Azure Heaven Chretyon Sect. Tentu saja, Azure Tiger Saint, yang memang begitu, tidak meragukan asal-usulnya. Lagi pula, dia adalah seseorang yang naik ke tingkat lebih tinggi sendirian tanpa bahkan mencapai tahap key refining.
Sangat mungkin baginya untuk mempelajari teknik aneh yang tidak dia ketahui atau memiliki kemampuan khusus. Huh! Namun, Azure Tiger Saint sesaat merasakan energi yang menyeramkan dari Seo Eun Hyun. Energi yang tidak ingin dia temui bahkan dalam mimpinya terasa sekejap dari dirinya. The Mad Lord? Azure Tiger Saint menggigil. Memang, kekuatan yang dirasakan dari Seo Eun Hyun mirip dengan yang dirasakan dari boneka-boneka Mad Lord. Mengingat kembali, dia pasti mengucapkan hal-hal aneh kepada Mad Lord terakhir kali. Seorang mata-mata Mad Lord? Tidak, itu tidak mungkin. Mania itu tidak akan memiliki kewarasan untuk mengirim seorang mata-mata. Swos. Namun sebelum Azure Tiger Saint dapat merenungkan lebih jauh tentang kecurigaannya, energi aneh yang dirasakan dari Seo Eun Hyun kembali menghilang. Ini pasti salah paham. Gugu-gugu. Apa yang sekarang dirasakan dari Seo Eun Hyun jelas merupakan kekuatan penyempurnaan tubuh. Azure Tiger Saint menggelengkan kepala sambil memandang Seo Eun Hyun. Bahkan jika dia benar-benar mempelajari metode Mad Lord, lalu apa? Lagi pula, dia sudah menjadi salah satu muridnya. Setelah secara pribadi menerimanya sebagai murid, sebagai seorang guru juga perlu untuk mempercayai dan menjaga muridnya. Azure Tiger Saint berpikir demikian, melihat kedua muridnya yang sedang naik ke tahap Ki Building. Wei Owung. Aku mulai mengendalikan Ki, tenaga vital, dan menyempurnakan pikiranku. Awalannya adalah ketiadaan, kekosongan. Dari sana, aku mengingat saat pertama kali memegang pedang. Saat ini, aku adalah seorang praktisi bela diri kelas 3. Dan kemudian di momen berikutnya, terus-menerus menyempurnakan dari ketiadaan, aku meningkat lebih jauh. Dari seorang praktisi bela diri kelas 3 menjadi kelas 2. Dari seorang praktisi bela diri kelas 2 menjadi kelas 1. Aku akan mencapai puncak. Paaah. Saat aku menyempurnakan pikiranku, aku mencapai puncak. Di luar puncak adalah 3 bunga berkumpul di puncak. Paaah. Saat pikiranku terbangun, berbagai niat mulai tertangkap dalam pandanganku. Aku akan memasuki 5 energi berkumpul ke asal. Niat-niat itu saling berjalin dan akhirnya bersatu, membentuk domain kesadaran. Setelah mencapai 5 energi berkumpul ke asal dan menciptakan domain kesadaran, aku berpikir bahwa garis-garisnya tidak memiliki arti lagi. Namun, setelah baru-baru ini berlatih dengan Azure Tiger Saint dan melarikan diri dari para senior beberapa kali, aku menyadari sesuatu. Aku dulu berpikir bahwa setelah menciptakan domain kesadaran, aku bisa langsung membaca gerakan lawan melalui domain itu. Tapi, metode, membaca, gerakan tersebut juga dapat dilakukan melalui garis-garis niat. Faktanya, menggunakan domain kesadaran untuk menilai medan perang dan mempersiapkan teknik, sementara menggunakan garis-garis niat murni untuk bertarung, ternyata adalah pendekatan yang valid. Azure Tiger Saint mungkin juga mewujudkan pemahaman ini melalui pertempuran, memanfaatkan benang-benang niat secara efektif dalam pertarungan. Jika baik lawanku maupun aku memiliki domain kesadaran yang sama, maka selama pertempuran, yang lebih banyak mencakup dalam pandangannya akan menang. Di antara berbagai garis niat, jalur yang dioptimalkan untukku dan jalur yang dioptimalkan untuk lawan muncul dengan jelas dalam domain kesadaran. Domain kesadaran yang bersatu terurai halus hingga tingkat niat dan terpisah dalam bidang pandanganku. Seolah-olah tak terhitung niat berputar di seluruh dunia. Dengan perspektif dari Wonderfully Mysterious Inata Heart Cannon, aku menganalisis niat-niat ini dengan dingin. Kekuatan yang dimiliki oleh niat, pikiran dan emosi, serta pengaruh halus mereka terhadap energi spiritual langit dan bumi dianalisis dengan Wonderfully Mysterious Inata Heart Cannon. Aku mulai mendekati puncak tertinggi dengan menganalisis niat-niat yang memancar dariku dan yang ada di sekitarku. Wei Owung. Di dalam tubuhku, di inti dantianku, sebuah bola gang terbentuk. Namun, alih-alih dibuang keluar, bola gang mulai menghilang di dalam dantian. Tidak seperti biasanya, ia tidak berubah menjadi pedang tanpa bentuk. Melalui Wonderfully Mysterious Inata Heart Cannon, bola gang mulai menyebar ke seluruh tubuhku sebagai Mad Lord S. Circuits. Sebelum ia terwujud sebagai pedang tanpa bentuk, aku secara sengaja menyebarkan energi bola gang ke seluruh tubuhku seperti sirkuit. Biasanya,
Menginstal sirkuit yang ditujukan untuk boneka ke dalam tubuh manusia akan mengakibatkan tekanan yang signifikan. Itulah sebabnya Matlord mengubah manusia sehat menjadi boneka. Jadi tidak masalah jika mereka mengalami tekanan. Tetapi, dengan tubuhku saat ini bisa dilakukan. Krek, krek. Seluruh tubuhku sesaat mengeluarkan aura yang mirip dengan harta dharma. Dalam keadaan ini, aku menghancurkan bola gang dan menyusunnya dalam sirkuit, lalu menyuntikkan energi spiritual yang terakumulasi melalui metode penyempurnaan tubuh ke dalam sirkuit. Kugu-gugu. Melalui sirkuit, momentum yang mirip dengan praktisi penyempurnaan tubuh biasa dipancarkan. Belum cukup. Melalui Wonderfully Mysterious Innate Heart Cannon, aku mengikuti benang-benang niat yang telah dianalisis dan secara alami menginfuskan niat-niat ini ke dalam sirkuit. Secara bersamaan, menggunakan Record of Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts, aku memastikan tidak ada yang dapat mendeteksi keanehan meskipun aliran niat diarahkan padaku. Martial Arts, Puppetry, Body Refining. Integrasi dari ketiga bidang ini adalah sesuatu yang hanya aku, yang telah menguasai ketiganya, bisa coba. Aku telah menginstal sirkuit boneka hidup dalam tubuhku sendiri. Tidak ada pencerahan dari tahap 4 axis. Ini bisa dipahami. Lagi pula, Jenderal Seo saat itu tidak berbeda dengan harta dharma. Meskipun seseorang menangani sesuatu yang mirip dengan objek ilahi eksternal selama 1000 tahun, itu tetaplah objek ilahi eksternal. Tidak mungkin mendapatkan pencerahan tentang keadaan apapun darinya. Namun, jika seseorang menangani sesuatu selama 1000 tahun, mereka pasti akan memahami prinsip-prinsip dari objek ilahi eksternal itu. W.O. Wung. Bagaimana sirkuit Matlord dapat memperkuat kekuatan? Bagaimana mereka dapat menghasilkan kekuatan besar dari sejumlah kecil energi? Aku bisa memahami itu. Kugu-gugu. Melalui sirkuit, energi dalam tubuhku mulai meluap secara dramatis. Secara alami, mencapai tahap 4 axis adalah hal yang mustahil. Namun, kekuatan yang aku miliki setara dengan tahap menengah Ki Building. Mengalir ke puncak Ki Building. Ini adalah batas yang bisa aku capai menggunakan Puppetry, Body Refining, dan keadaan Ultimate Pinnacle. Tetapi di sini, tanpa menimbulkan kecurigaan, aku harus maju ke Beyond the Path to Heaven. Aku menghancurkan bola gang segera setelah ia terbentuk dan mengubahnya menjadi sirkuit. Sirkuit saat ini mengalir dengan energi metode penyempurnaan tubuh, membuatnya tampak secara lahiriah tidak berbeda dari metode penyempurnaan tubuh lainnya. Tanpa mengungkapkan seni bela diriku, aku akan maju ke Beyond the Path to Heaven. Kugu-gugu. Energi tajam mulai berkumpul di seluruh tubuhku. Sirkuit yang dibuat dengan bola gang yang dihancurkan perlahan-lahan berubah menjadi pedang tanpa bentuk. Namun, pedang tanpa bentuk masih mempertahankan bentuk sirkuit Matlord dengan kekuatan metode penyempurnaan tubuh yang berputar di dalamnya. Selain itu, karena sirkuit Matlord memperkuat kekuatan, karakteristik pedang tanpa bentuk itu sendiri sepenuhnya teralihkan oleh kekuatan penyempurnaan tubuh. Sekarang, akhirnya, aku mulai mendekati Treading Heavens Beyond the Path dengan hati-hati. Segera setelah kembaliku, aku menyembunyikan ranah Treading Heavens Beyond the Path agar tidak terdeteksi, dan sejak saat itu, aku tidak membiarkan tubuhku mencapai keadaan itu, takut ketahuan. Tapi hari ini, W.O. Wung, hari ini, aku bisa memasuki ranah itu sekali lagi. Mungkin mulai sekarang, itu akan selalu mungkin tanpa khawatir. Kecemerlangan menyala dari seluruh tubuhku, seolah cahaya antara langit dan bumi berkumpul ke arahku. Kekuatan Vive Elements Enduring Origin Scripture, yang diperkuat tanpa henti oleh sirkuit Matlord yang terbuat dari pedang tanpa bentuk, meledak. Swoosh! Bentuk kekuatan yang meledak dibentuk oleh kehendakku. Pada saat yang sama, kekuatan mengambil bentuk yang mirip dengan pedang. Sebuah pedang berwarna 5 menutupi tubuhku. Akhirnya, aku telah mencapai Treading Heavens Beyond the Path. King. Meskipun tampak sangat megah di luar, aura unik yang dipancarkan oleh integrasi kesadaran unik pedang tanpa bentuk tersembunyi di dalam kekuatan metode penyempurnaan tubuh. Dalam keadaan itu, aku mengumpulkan awan energi spiritual yang berputar di dalam dantianku, memulai penciptaan sebuah bintang di dantianku.
Kugu-gugu. Sebuah bintang berwarna cerah terbentuk. Saat energi surgawi berubah, masa hidupku bertambah lagi. Secara bersamaan, awan gelap mengental di langit, kadang-kadang memancarkan kilatan biru. Haap. Kepala Oh Hyun Sok berteriak di sampingku, mencapai tahap Ki Building. Secara bersamaan, petir biru menyambar di sampingku, menargetkannya. Kugu-gugu. Tapi, statik biasa ini bisa dibandingkan dengan sentuhan guru. Kepala Oh Hyun Sok mengumpulkan ki di tinjunya dan menusukkannya ke arah langit. Kuaang. Kilatan biru yang dipancarkan dari tangannya menghancurkan petir dan terbang langsung ke langit, menembus awan badai. Melihat ini, aku tidak ragu lagi dan sepenuhnya memasuki tahap Ki Building. Masa hidupku sepenuhnya berubah, dan petir surgawi menyambar ke arahku. Dan kemudian, aku mengangkat tanganku. Flash! Aku juga menggunakan tinju. Cahaya berwarna 5 yang terkumpul di tinjuku ditembakkan ke arah petir surgawi. Namun, cahaya berwarna 5, tidak seperti milik kepala Oh, tidak menghancurkan petir tetapi melibasnya, maju ke langit. Dan kemudian, swoosh! Petir surgawi dan awan gelap dipotong langsung oleh tinjuku, mengukir luka pedang raksasa di langit. Ho! Aku tersenyum, membaca energi surgawi di balik awan. Saat ini tidak mungkin untuk menembus dan memotong hanya apa yang aku inginkan dengan pedang tanpa bentuk. Itu akan mungkin jika aku sepenuhnya mengungkapkan kekuatan Trading Heavens Beyond the Path. Tetapi dalam keadaanku saat ini di mana Trading Heaven tersembunyi di dalam metode penyempurnaan tubuh dan sirkuit Matlord, itu tidak mungkin. Tetapi, kugu-gugu. Sementara kekosongan di mana tinju kepala Oh Hyun Sok terjebak hanya jelas, kekosongan di mana aku memotong tanpa bergetar entah bagaimana. Sebuah serangan dari tahap Naschen Soul. Memang. Melalui metode mengukir sirkuit Matlord sebagai pedang tanpa bentuk di dalam tubuhku bersamaan dengan seni bela diri dan penyempurnaan tubuh. Aku mampu memberikan satu pukulan yang setara dengan tahap Naschen Soul dalam sekejap. Aku mengamati langit dengan cermat. Masa hidup yang diberikan oleh Trading Heavens Beyond the Path, yang ditemukan selama ritualitas 7 bintang di kehidupan masa laluku. Trading Heavens Beyond the Path memperpanjang hidup selama 49 tahun. Dibandingkan dengan metode kultivasi yang secara langsung mengubah energi surgawi. Atau metode binatang iblis yang secara tidak langsung mengubah energi surgawi dengan memaksimalkan vitalitas. Seni bela diri itu sendiri tidak memiliki bagian dalam mengubah energi surgawi atau memaksimalkan vitalitas. Sementara itu memang membuat seseorang sedikit lebih sehat dan lebih bertenaga, tetapi tidak sampai tingkat yang mempengaruhi energi surgawi. Sebaliknya, karena seni bela diri menjadi semakin kuat, efek samping dari peningkatan vitalitas menjadi terlalu kuat, sedikit mengubah energi surgawi. Kemungkinan, Kim Yang Hun di alam bawah juga akan mencapai Trading Heavens Beyond the Path, dan akan ada peningkatan sekitar 50 tahun dalam masa hidup. Termasuk 1 atau 2 buah panjang umur, masa hidupnya akan meningkat setidaknya 250 tahun atau lebih. Meskipun aku tidak dapat memastikan tentang ranah di atas Trading Heavens Beyond the Path, kemungkinan masa hidup akan meningkat sedikit lebih banyak. Meskipun aku telah mengetahui sejak kehidupan masa laluku, tampaknya aku jarang memiliki kesempatan untuk memikirkan secara terpisah tentang ranah Trading Heavens Beyond the Path seperti ini. Untuk Kim Yang Hun, apakah 250 tahun sudah cukup? Di kehidupan masa laluku, bahkan setelah 1000 tahun, aku belum mendengar berita apapun tentang dirinya. Tentu saja, sebagai boneka Matlord, diperlakukan sebagai musuh publik di Bright Cold Realm, tidak mungkin untuk mengumpulkan informasi dengan baik. Dan karena gerbang kenaikan tidak terbuka dengan tepat setiap 1000 tahun, siapa yang tahu? Jika itu dia, dengan cukup waktu, dia pasti bisa mencapai puncak. Sementara aku bisa khawatir tentang rekan-rekanku yang lain. Tidak perlu khawatir untuknya. Aku mengumpulkan energiku, merenungkan. Aku telah berhasil menyembunyikan Trading Heavens Beyond the Path di dalam sirkuit Matlord dan metode penyempurnaan tubuh. Tentu saja, menyerang yang melampaui dimensi adalah mustahil tanpa sepenuhnya mengungkapkan Trading Heavens Beyond the Path, tetapi kekuatan tempurku sendiri telah mencapai tahap Naschen Soul. Aku mengatur pikiranku. Sekarang, sudah saatnya untuk mengambil misi sekte dan bertemu rekan-rekan lainnya.
saat aku tenggelam dalam pemikiran. Kuaang. Tanpa kesempatan untuk bereaksi, niat merah menghantam wajahku. Tanpa memberi kesempatan untuk menghindar, tinju sebesar tutup panci menghantam tepat di wajahku. Kauk. Aku meludahkan darah, terangkat ke udara. Sebuah pukulan yang begitu cepat sehingga tidak ada ruang untuk menghindar atau bereaksi. Dan kemudian, suara ceria Azure Tiger Saint bergema di sekeliling. Kugu-gugu. Sekarang kau telah mencapai tahap Ki Building, saluran hidupmu telah menjadi sedikit lebih kuat, jadi mari kita latih dengan benar, murid-muridku. Dengan cepat menghilangkan darah di wajahku, aku melihat kepala Oh Hyun Sok juga terbang jauh. Bohong. Secara bersamaan, tanpa kesempatan untuk memeriksa tubuhku yang telah mencapai tahap Ki Building, Azure Tiger Saint muncul di atasku. Dia menyatukan tangannya dan mengangkat tinjunya tinggi sebelum menghantamnya ke arah perutku. Sudah saatnya untuk latihan yang mengasyikkan. Aku mendengar pikiran dan suara sejatinya dari esensi hatinya. Sekarang kau telah mencapai Ki Building, aku bisa membiarkan Go dan tidak perlu khawatir tentang kematian karena dipukuli, kan? Wai. Kuaang.